Yang aneh itu bukan saat kamu pergi. Yang aneh adalah dia masih bisa tersenyum beberapa hari setelah kepergianmu. Masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Masih bisa meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Karena saat seseorang pergi, rasa kehilangan tidak selalu datang saat itu juga. Kadang yang datang lebih dulu justru kesombongan. Perasaan bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Perasaan bahwa hidup akan berjalan seperti biasanya, dan perasaan bahwa apa yang hilang bisa diganti kapan saja. Tapi waktu punya cara yang unik untuk mengajarkan kenyataan. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa peringatan, sampai suatu hari dia menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kepergianmu. Bukan karena kamu pergi, bukan karena kamu menjauh, tapi karena dia akhirnya memahami apa yang sebenarnya hilang setelah kamu tidak lagi ada. Dan saat kesadaran itu datang, rasa sakitnya jauh lebih besar daripada perpisahan itu sendiri. Di video ini kita akan membahas kenapa kehilangan sering terasa terlambat. Kenapa kesadaran bisa lebih menyakitkan daripada perpisahan. Dan kenapa sebagian orang baru benar-benar hancur setelah semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Karena terkadang yang paling menyakitkan bukan saat seseorang meninggalkan hidupmu, tapi saat kamu akhirnya mengerti nilai mereka ketika mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Poin pertama, yang menyakitkan bukan kepergianmu, tapi kekosongan yang kamu tinggalkan. Dengerin ini. Saat seseorang pergi, yang hilang bukan cuma orangnya. Yang hilang adalah semua hal yang selama ini terasa biasa karena selalu ada. Perhatian yang dulu datang tanpa diminta. Kehadiran yang dulu selalu tersedia. Dan rasa nyaman yang dulu tidak pernah dia pikirkan. Awalnya dia tidak sadar karena hidup masih berjalan seperti biasa. Tapi semakin hari berlalu, semakin banyak momen yang terasa berbeda. Ada sesuatu yang kurang, ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Dan anehnya, semua itu baru terasa setelah kamu tidak lagi ada. Disitulah dia mulai memahami satu hal, bahwa yang membuat kehilangan terasa menyakitkan bukan sekedar kepergian seseorang, tapi kekosongan yang muncul setelah kepergian itu. Karena beberapa orang baru menyadari nilai sebuah kehadiran saat mereka harus hidup tanpa kehadiran tersebut. Poin yang kedua, yang lebih menyakitkan adalah saat dia sadar semua itu tidak akan kembali. Dengar ini, kepergianmu memang menyakitkan. Tapi rasa sakit itu masih bisa ditenangkan oleh harapan. Harapan bahwa suatu hari semuanya akan kembali seperti dulu. Harapan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dan harapan bahwa kehilangan ini hanya sementara. Makanya di awal dia masih terlihat tenang, masih merasa punya waktu, masih merasa semuanya belum benar-benar berakhir. Tapi lalu waktu terus berjalan. Dan perlahan satu kenyataan mulai terlihat, kamu tidak kembali. Kamu tidak lagi menunggu, dan kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Disitulah rasa sakit yang sebenarnya mulai muncul, karena sekarang dia bukan hanya kehilanganmu, dia kehilangan kemungkinan untuk mendapatkanmu kembali, dan itu jauh lebih berat. Karena manusia seringkali menerima kehilangan, tapi sulit menerima kenyataan bahwa kesempatan itu benar-benar sudah hilang. Saat itulah dia mulai sadar, yang menyakitkan bukan hanya perpisahan, tapi kenyataannya bahwa ada hal yang berharga
yang pernah dia miliki dan sekarang tidak bisa dia dapatkan lagi. Poin ketiga, yang lebih menyakitkan adalah saat dia menyadari kesalahannya sendiri. Dengar ini, kalau kehilangan terjadi karena keadaan. Setidaknya masih ada sesuatu yang bisa disalahkan, masih ada alasan yang bisa dijadikan penghibur. Tapi ketika dia mulai sadar bahwa kepergianmu adalah akibat dari sikapnya sendiri, rasa sakitnya berubah menjadi jauh lebih berat. Dia mulai mengingat semua momen saat kamu mencoba bertahan, saat kamu memberi kesempatan, saat kamu berusaha memperbaiki hubungan yang mulai retak. Dan sekarang dia melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Dia mulai sadar bahwa kamu sebenarnya tidak pergi tiba-tiba. Kamu pergi setelah terlalu lama berjuang sendirian. Kamu pergi setelah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak kunjung datang. Dan kamu pergi setelah terlalu lama memberi sesuatu yang tidak pernah benar-benar dihargai. Disitulah penyesalan mulai tumbuh, karena sekarang dia mengerti bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa berbeda. Banyak luka sebenarnya bisa dicegah, dan banyak perpisahan sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja dulu dia lebih peduli, kalau saja dulu dia lebih menghargai, dan kalau saja dulu dia tidak terlalu yakin bahwa kamu akan selalu bertahan. Itulah yang membuatnya semakin sakit. Karena sekarang dia bukan hanya kehilanganmu, dia juga harus hidup dengan kesadaran bahwa sebagian dari kehilangan itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dan tidak ada rasa sakit yang lebih berat daripada menyadari bahwa sesuatu yang berharga hilang, saat sebenarnya kamu punya kesempatan untuk menjaganya. Poin 4, kenangan mulai datang di saat yang tidak diduga. Dengar ini, yang membuatnya semakin sulit melupakan bukan hari-hari sibuk, tapi saat semuanya mulai sepi, saat tidak ada distraksi, saat tidak ada keramaian. Tiba-tiba kenangan tentangmu muncul begitu saja, sebuah lagu, sebuah tempat, atau kebiasaan kecil yang dulu sering kalian lakukan. Dan setiap kenangan itu datang, dia kembali diingatkan pada apa yang telah hilang. Poin 5, dia mencoba menggantikanmu, tapi selalu ada yang kurang. Awalnya dia berpikir solusi terbaik adalah mencari orang baru, memulai cerita baru, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi semakin banyak orang yang dia kenal, semakin dia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Karena yang dia cari bukan sekedar seseorang, tapi perasaan yang dulu dia dapatkan darimu, dan perasaan itu tidak mudah ditemukan kembali. Poin 6, hal-hal kecil justru menjadi yang paling dirindukan. Ironisnya, yang paling sering dia rindukan bukan momen besar, bukan kata-kata romantis, tapi hal-hal sederhana. Cara kamu memperhatikannya, cara kamu memahami suasana hatinya, dan cara kamu hadir tanpa harus diminta. Hal-hal kecil itu dulu terlihat biasa, sekarang justru terasa sangat berharga. Poin 7, dia mulai menghitung semua yang pernah kamu berikan. Dulu, dia lebih fokus pada apa yang kurang darimu. Sekarang, dia mulai mengingat semua yang pernah kamu berikan. Kesabaranmu, perhatianmu, dan usaha-usaha yang dulu dianggap biasa. Semakin dia mengingatnya, semakin besar rasa sesal yang tumbuh di dalam dirinya. Poin 8, hidup mulai menunjukkan perbedaannya. Ada saat di mana dia benar-benar melihat perbedaannya. Saat tidak ada lagi yang peduli seperti dulu, saat tidak ada lagi yang memahami seperti dulu, dan saat tidak ada lagi yang bertahan seperti dulu. Disitulah hidup mulai menunjukkan nilai yang dulu tidak pernah dia lihat. Poin 9, penyesalan menggantikan harapan. Awalnya dia masih berharap semuanya bisa kembali, berharap masih ada kesempatan, tapi semakin waktu berjalan,
harapan itu mulai berubah menjadi penyesalan. Karena sekarang dia sadar bahwa kesempatan itu pernah ada dan dia sendiri yang menyia-nyiakannya. Poin 10, yang paling menyakitkan adalah kesadaran yang datang terlambat. Pada akhirnya, yang lebih menyakitkan daripada kepergianmu bukanlah kehilangan itu sendiri, tapi kesadaran yang datang setelahnya. Kesadaran bahwa dia pernah memiliki seseorang yang tulus, seseorang yang benar-benar peduli, dan seseorang yang selama ini dia anggap akan selalu ada. Tapi saat dia akhirnya memahami semua itu, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tidak dihargai, ingat satu hal. Tidak semua orang langsung menyadari nilai sebuah kehadiran. Sebagian orang baru memahaminya setelah kehilangan, baru menghargainya setelah semuanya hilang, dan baru merindukannya saat tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Karena terkadang seseorang yang paling menyakitkan bukan saat dia pergi dari hidup kita, tapi saat kita sadar bahwa orang itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah kita miliki. Dan kesadaran itu datang saat semuanya sudah terlambat.